Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasya. Jadi video kali ini saya akan melakukan presentasi individu atau tugas individu dari matkul jaringan komputer. Itu di modul chapter 6 data link layer. Data link layer of uh, layer 2 pada model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar mempersiapkan data jaringan untuk jaringan PC. Lapisan data link layer bertanggung jawab atas komunikasi antar antar muka jaringan NIC. Lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut: memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Dan protokol lapisan lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk mengaruskan data. Menerima data biasanya pakai layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan membungkusnya ke dalam frame layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Lalu melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan. Lalu menerima data yang enkapsulasi. Biasanya paket layer 3 dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang sesuai. Lalu yang melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berubah perangkat akhir seperti laptop atau telepon seluler, atau perangkat-perangkat perantara seperti switch Ethernet. Tanpa data link layer, protokol lapisan jaringan seperti IP harus menyediakan cara untuk terhubung ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media harus dikembangkan, IP harus beradaptasi. Jadi gambar tersebut mengambil contoh bagaimana data link layer menambahkan informasi NIC tujuan dan sumber Ethernet layer 2 ke paket layer 3. Kemudian informasi ini akan dikonversi ke format yang didukung oleh lapisan fisik, itu layer 1. Sub lapisan ya, data link layer man iya. Jadi standar Y802 LAN atau MAN khusus LAN Ethernet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel atau WIPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sub lapisan berikut. Kontrol tautan logis atau Logical Link Control atau LLC. Sublapisan Y802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Ia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol layer 3 seperti IPv4, IPv6 untuk menggunakan antar muka jaringan dan media yang sama. Lalu kontrol akses media atau MAC mengimplementasikan lapisan ini ya dalam perangkat keras. Kemudian bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Lalu yang menyediakan
pengalamatan lapisan tautan data, dan terintegrasi kan sebagai teknologi lapisan fisik. Ini contoh gambar. Oke, sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IPv4 atau IPv6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Sublapisan MAC mengontrol LLC dan perangkat OS lain yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN atau MAN berkabel atau nirkabel. Sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data, pembatasan bingkai, atau proses pembingkaian menyediakan pembatas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam sebuah bingkai. Bit pembatas ini menyediakan sinkronisasi antara node pengirim dan penerima. Pengalamatan ya, menyediakan pengalamatan sumber dan tujuan untuk mentransfer frame layer 2 antar perangkat pada media bersama yang sama. Lalu deteksi kesalahan mencakup trailer yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Sublapisan MAC juga menyediakan kontrol akses media, memungkinkan beberapa perangkat untuk berkomunikasi melalui media bersama atau half duplex. Komunikasi full duplex tidak memerlukan kontrol akses. Lalu memberikan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan dilalui paket ya. Saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya eh, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk akses, mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja. Biasanya dua router. Oleh karena itu, tautan serial tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC IEEE 802. Antar muka, router membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tahunnya. Dalam setiap pertukaran paket lapisan jaringan mungkin terdapat banyak lapisan tautan data dan transmisi media. Oke, jadi pada setiap lompatan di span jalur, router menjalankan fungsi layer 2 berikut. Pertama, menerima bingkai dari media, membuka kemasan bingkai, mengemas ulang paket ke dalam bingkai baru, lalu meneruskan frame baru sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Oke, yang animasinya. Lanjut ke topologi, physical and logical topology. You are learning in the previous topic, the data link layer, reverse network. Seperti yang telah Anda pelajari pada topik sebelumnya ya, yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu data link layer. Duh, mempersiap- data link layer mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Jadi lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lain. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan tautan data dengan berbagai topologi jaringan logis. Topologi suatu jaringan adalah susunan atau hubungan antara perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN atau WAN. Pertama, topologi fisik, mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat air dan perangkat perantara, misalnya router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Jadi topologi ini juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi pada rak peralatan. Topologi fisik biasanya berupa titik ke titik atau bintang. Kemudian topologi logis ya, merujuk pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya.
Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antar muka perangkat dan skema pengalamatan IP layer 3. Topologi one point to point. Topologi titik ke titik fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang pada gambar dalam peraturan ini ya. Oke. Lalu topologi LAN. Dalam LAN multi akses perangkat akhir yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang dan bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar dalam jenis. Topologi ini perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, switch Ethernet atau topologi bintang yang memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa switch Ethernet. Topologi bintang dan yang diperluas mudah dipasang, sangat sangat scalable, atau mudah menambah dan menghapus perangkat akhir, dan mudah untuk dipecahkan masalahnya. Topologi bintang awal menghubungkan perangkat akhir menggunakan hub Ethernet. Sekarang hanya ada dua perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet. Ya, sama bus ya, sebagai sistem ujung saling terhubung dan diakhiri dalam beberapa bentuk setiap ujungnya. Lalu sistem ujung cincin. Ya, di topologi fisik, eh, topologi bintang yang diperluas, dan topologi bus dan topologi cincin. Komunikasi half duplex dan full duplex. Ya, jadi memahami komunikasi ini sangat penting ketika membahas topologi LAN karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Terdapat dua mode duplex yang umum. Komunikasi setengah duplex, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Oke. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat secara bersamaan mengirim dan menerima pada media bersama. Sama seperti tadi. Jadi dia bisa secara bersamaan ya. Oke, metode kontrol akses, ya, LAN Ethernet dan LAN adalah contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat lain untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Ada akses berbasis persaingan, lalu akses terkontrol. Akses berbasis persaingan dalam jaringan multi akses berbasis persaingan. Semua node beroperasi dalam mode half duplex, bersaing untuk menggunakan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, terdapat proses jika lebih dari satu perangkat mengirimkan data secara bersamaan. Contoh ya, metode akses berbasis persaingan meliputi hal-hal berikut. Oke. Data link frame ya. The frame atau kerangka ya. Topik ini membahas secara detail yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data mempersiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya pakai IPv4 atau IPv6, untuk ditransmisikan melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasinya menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Ya, bidang bingkai frame.
Pembikaian memecah aliran data menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol disisipkan di header dan trailer sebagai nilai dalam bidang yang berbeda. Format ini memberikan struktur pada sinyal fisik yang dikenali oleh node dan dekode menjadi paket di tujuan. Oke. Lalu alamat lapisan 2, lapisan tautan data menyediakan pengelamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengelamatan lapisan ketautan data terdapat dalam header frame menentukan node tujuan frame pada jaringan lokal. Jadi biasanya berada di luar frame sehingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layar 2-nya sendiri sebelum menemukan sisa frame. Header frame juga dapat berisi alamat sumber frame. Tidak seperti alamat logis layar 3 yang bersifat hierarkis ya, alamat fisik tidak menunjukkan dia jaringan mana perangkat tersebut berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat unik untuk perangkat tertentu. Sebuah perangkat akan tetap fungsi dengan alamat fisik layar 2 yang sama meskipun perangkat tersebut berpindah ke jaringan atau signal lain. Oleh karena itu, alamat layar 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama. Frame LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel ya. Komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WLAN atau Y802.11. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. Secara secara tradisional, WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point to point, hub, hub sampai spoke ya, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi protokol titik ke titik ya, kontrol tautan data tingkat tinggi ADLC, frame relay, metode transfer asinkron ya atau ya, TM X.25. Oke, linkuis. Oke, mungkin segitu aja video saya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.